Ya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun REST API menggunakan salah satu framework yang sangat populer di Java yaitu Spring Boot. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana membangun REST API dengan Spring Boot framework. Nah, yang perlu sebelum kita mulai, maksud saya yang perlu kita setup itu adalah komputer kita sudah terinstall Java, oke, dan tentunya bisa kita validasi misalnya dari terminal. Itu saya bisa running perintah untuk mengecek apakah Java sudah terinstall, misalnya seperti ini. Di tempat saya sudah terinstall Java versi 15. Kemudian yang kedua itu yang kita butuhkan adalah Maven, ya, dependency management di Java. Jadi kita bisa running MVN version. Oke, nah ini untuk memastikan bahwa kita sudah siap gitu ya. Jadi ini prasyarat minimal yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memilih editor atau IDE ya yang kita pakai untuk menuliskan kode program nantinya. Kita bisa menggunakan editor Java apa saja sebenarnya, misalnya Eclipse atau IntelliJ, NetBeans, uh, apa namanya STS ya. STS itu Eclipse juga ya yang secara default disediakan oleh Spring untuk apa ya namanya untuk coding framework Spring gitu ya. Nah itu juga bisa um, atau menggunakan yang ringan-ringan ya text editor yang mungkin sekarang paling banyak digunakan orang seperti Visual Studio Code itu juga sangat-sangat dimungkinkan tentunya dengan menambahkan beberapa extension tambahan supaya Visual Studio Code itu kompatibel dengan Java dan tentunya dengan Spring Boot. Nah, pada video kita kali ini saya akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code tadi. Apa namanya? Kemudian saya akan tunjukkan juga extension atau plugin apa yang perlu kita install supaya Visual Studio Code tadi itu bisa kita gunakan untuk coding Java dan Spring Boot. Oke. Nah, langsung saja saya akan membuka, maksud saya membuka Visual Studio Code saya, ya, yang ini. Kemudian saya akan tunjukkan extension atau plugin yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk coding Spring Boot. Oke, jadi silakan teman-teman kalau belum terinstall silakan diinstal dulu ya. Jadi Java-nya tadi diinstal, Maven-nya tadi diinstal, di setting gitu ya, di setting environment variable, kemudian VS Code-nya juga diinstal. Kemudian setelah terinstall kita jalankan seperti ini, kemudian saya masuk ke bagian dependensinya atau extension. Maksud saya di bagian extension ini kita searching dulu. Yang pertama adalah Java. Nah, di sini ada Java Extension Pack. Nah, Java Extension Pack ini perlu kita install ya supaya Visual Studio Code itu mengerti sintaks bahasa Java tentunya. Oke, jadi silakan ini teman-teman install. Kemudian yang kedua tadi adalah Spring Boot. Nah, teman-teman searching aja Spring Boot, kemudian di sana ada Spring Boot Extension Pack namanya. Nah, ini kalau kita install dia akan menginstal beberapa um, apa namanya extension yang lain ya. Misalnya di sini ada Spring Boot Tools dan di sini ada Spring Initializer Java Support. Nah, ini akan sangat penting nantinya saat kita create project Spring, maksud saya itu bisa langsung dari apa namanya dari VS Code ya tanpa perlu manual gitu ya pakai CLI biasanya. Jadi bisa langsung kita lakukan dari um, VS Code. Oke, jadi itu yang perlu kita install. Yang pertama tadi sekali lagi Java Extension Pack, kemudian Spring Boot Extension Pack. Baik, nah kalau sudah, ya ini saya tutup dulu. Nah kalau sudah, saya tinggal menjalankan Spring Initializer ya dengan cara kita tampilkan aja command palettes-nya dulu ya. Kemudian di sini kita ketik. Misalnya di sini saya tulis Spring. Nah, teman-teman akan lihat di sini ada opsi-opsi yang terkait dengan Spring. Nah, yang pertama tentunya opsi yang paling atas ya, yaitu create a Maven project. Oke, jadi ini adalah opsi untuk setup project awal ya, setup project Spring. Oke. Jadi ini saya pilih, saya enter.
Kemudian harusnya akan ada opsi-opsi berikutnya. Nah, yang kita lihat di sini adalah versi Spring yang akan kita pakai. Saya pakai aja versi 243. Oke. Kemudian bahasa yang akan kita pakai ya kita bisa saja pakai Kotlin, Groovy atau ya Java tentunya. Dan saat ini saya akan menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman yang akan kita pakai bersama dengan Spring Boot. Kemudian di sini package-nya, misalnya saya contohin com. Apa ya, di sini sebenarnya terserah ya package-nya. Saya beri nama com.domain aja seperti ini. Kemudian nama aplikasinya misalnya demo API, dan packagingnya ya, apakah WAR atau jar. Oke, biasanya kalau WAR ini packaging berbentuk WAR ini artinya aplikasinya itu perlu kita deploy lagi ke application server, misalnya Tomcat, ya Glassfish, atau GBoss dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan jar, ini artinya di dalam aplikasi kita nantinya setelah di packaging itu juga akan berisi default servernya ya, atau Tomcat. Jadi di dalam file jar kita itu udah ada application servernya misalnya Tomcat ya. Kita bisa tentunya ganti dengan application server yang lain, tetapi secara default adalah Tomcat. Nah, kita akan pakai jar di sini sebagai opsi packagingnya. Dan versi Java yang kita pakai, nah sebenarnya dia udah support dari versi 1.8 atau Java 8. Kemudian ada versi Java 11, 14 dan 15 sebenarnya tentunya juga udah disupport ya. Cuman sayangnya mungkin di pluginnya tadi atau extension ini belum terupdate ya. Harusnya di sini mungkin Java 15 gitu ya, harusnya udah diupdate. Tapi tentu saja ini bisa kita pilih apa saja dan nanti kita bisa ubah dari file POM XML yang nanti digenerate oleh Spring Initializer ini. Jadi saya bisa pilih Java 1.8 aja misalnya. Oke. Kemudian di sini kita akan pilih dependensinya. Oke, nah terkait dengan REST API yang pertama kali kita butuhkan itu adalah tentunya web. Ya, di sini ada Spring Reactive Web atau Spring Web. Nah, kita akan menggunakan yang Spring Web, bukan Spring Reactive Web ya. Kalau Spring Reactive Web ini menggunakan Webflux. Kalau yang Spring Web ini yang umumnya kita pakai untuk membangun REST API, kemudian Spring MVC, dan defaultnya menggunakan Tomcat sebagai kontainernya ya. Ya, sebenarnya kita juga bisa membuat API menggunakan Spring Reactive Web ini, tetapi konsepnya agak sedikit berbeda dan itu kita bahas mungkin di video yang lainnya. Oke, jadi saya pakai yang Spring Web yang ini. Oke, nah kemudian saya juga akan menambahkan dependensi yang lain. Nah, misalnya saya cari aja DevTools. Nah, DevTools ini adalah dependensi yang akan membantu kita dalam proses development gitu ya. Di sini kalau teman-teman baca ada keterangannya provide fast application restart atau live reload. Jadi tanpa perlu kita restart servernya atau project kita ya, itu bisa langsung live reload. Jadi kalau kita lagi coding gitu ada perubahan nanti otomatis langsung live reload gitu ya. Nggak perlu kita stop kemudian kita restart lagi. Jadi ini cukup membantu di fase development tentunya. Jadi saya pilih itu juga. Kemudian Lombok. Nah, Lombok ini sebenarnya nggak harus kita pakai sebenarnya. Lombok ini akan membantu kita nanti supaya codingan kita itu nggak panjang gitu ya. Jadi nggak terlalu misalnya contohnya kita nggak perlu buat fungsi atau method setter dan getter ya untuk setiap kelas entity atau kelas model yang akan kita buat nantinya. Oke, itu optional. Tapi mungkin saat ini saya nggak akan pakai terlebih dahulu, jadi biarkan saja itu nggak usah kita pilih. Nah, nanti saya akan aplikasi atau REST API yang akan kita bangun ini akan terhubung dengan database, ya. Database yang akan saya pakai nanti MySQL. Jadi kita akan perlu menginstal MySQL juga. Oke, kemudian nanti dependensi yang akan kita pakai itu adalah MySQL JDBC driver. Kemudian ada Spring Data JPA ya. Ini akan kita tambahkan. Tapi untuk sementara saya belum akan menambahkan yang itu. Jadi saya hanya menambahkan Spring Web dan Spring Boot DevTools ya. Untuk dependensi yang lain nanti saya tambahkan
pada saatnya nanti, saat kita udah mau integrasi dengan database-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter aja ini. Kemudian dia akan minta kita untuk menentukan lokasi di mana project ini akan di create. Saya coba tempatkan aja di dokumen. Kemudian sebentar, saya pilih di bagian mana ya? Kode kali, kode kelas coding, dan ya mungkin di sini. Oke, saya coba buat folder baru aja ya, demo API gitu. Oke, di dalam demo API, dan saya generate di dalam folder ini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil di generate, ada notifikasinya, dan kita bisa open. Nah, teman-teman bisa lihat sampai di step ini kita sudah memiliki project Spring Boot ya, Spring Boot. Kemudian dengan struktur dengan struktur aplikasi seperti aplikasi Maven atau aplikasi Java yang berbasis Maven pada umumnya gitu ya. Kemudian nah tadi yang terkait dengan Java versionnya di sini sebenarnya kita bisa ganti ya di file pom XML. Jadi file pom XML ini semacam file konfigurasi gitu ya terkait dengan project kita. Ya, contohnya saja ya misalnya tadi Java atau versi Java yang akan kita pakai. Apakah kita mau pakai Java 18, 14 tadi, 15 atau versi-versi Java yang lainnya. Yang perlu kita ingat Java Spring Boot, maksud saya Spring Boot Framework, itu support sejak versi 18. Jadi kita nggak bisa menggunakan versi Java 17 atau versi-versi sebelumnya. Oke, dimulai dari 18. Oke. Nah, saya bisa biarkan aja ini secara default seperti ini, dan teman-teman lihat juga di sini ada dependensi-dependensi yang tadi sudah kita tambahkan, ada yang starter web dan ada yang DevTools tadi. Nah, ini untuk unit testingnya sudah secara default ditambahkan tanpa perlu kita tambahkan ya secara manual seperti yang tadi kita lakukan. Baik, nanti kita seperti yang saya katakan tadi, kita akan tambahkan dependensi-dependensi yang lain di sini seiring dengan kode program yang nanti kita buat. Oke, nah itu step yang pertama, setup project ya. Selanjutnya nanti kita akan coba mulai mengembangkan aplikasinya atau REST API-nya, dimulai dari misalnya mengembangkan entity class-nya ya, kemudian nanti kita kembangkan kelas-kelas service-nya, ya, repositorinya, dan controller-nya nantinya, atau endpoint-nya yang bisa kita panggil dari dari klien, dari aplikasi klien. Oke? Baik, selanjutnya, sorry ini masih loading untuk VS Code saya. Oke. Nah, selanjutnya saya mulai aja langsung di sini. Oke, ini sebentar, ini supaya tidak terlalu dalam package-nya ya. Kalau kita lihat di sini dia kelas demo API application Java ini kelas bootstrap-nya atau kelas starting point-nya ya. Jadi ini satu-satunya kelas yang ke-generate saat kita setup project-nya tadi. Dan kalau kita lihat di sini ini cuma Java class biasa yang dianotasi dengan Spring Boot application. Ini menandakan adalah sebuah aplikasi Spring Boot gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ini ada public static void main ya, di sini cuma ngerunning aplikasi project kita ini sebagai aplikasi Spring Boot. Oke, jadi otomatis. Nah, yang saya mau sedikit lakukan perubahan ini adalah domainnya, package-nya maksud saya. Ini saya mau pindahin ke bagian domain aja. Oke, biar tidak terlalu dalam, dan kelas dan folder demo API ini saya drop. Oke, saya drop seperti ini, dan tentunya package-nya harus kita sesuaikan di sini. That's it. Dan saya mau siapin dulu beberapa folder sebagai tempat untuk kita nulis kode program kita sesuai dengan layer atau fungsinya masing-masing. Misalnya saya akan siapin namanya controllers. Kemudian di dalam domain sini juga saya akan siapin namanya services. Dan di dalam sini juga akan saya siapin model ya. Oke, di dalam model ini akan saya bagi menjadi entity ya.
entity class maksudnya, ya. Dan mungkin ada juga repository. Saya beri nama repos. Oke. Dan nanti mungkin ada apa namanya kelas-kelas utility atau helpers. Jadi saya tulis di sini ada helpers. Oke, kelas-kelas tambahan yang akan kita gunakan untuk mempermudah kode program kita. Misalnya nanti ada DTO mungkin di sini, terus kita tambahkan mungkin kelas-kelas helper atau utility lainnya kita tempatkan di dalam sini. Oke, baik. Nah, kita bisa langsung coba ini supaya bisa kelihatan outputnya. Ya, saya mulai dengan menyiapkan sebuah controller sederhana. Ya, saya buat sebuah kelas misalnya welcome controller .java. Oke, that's it. Ini adalah kelas dan kita anotasi sebagai REST. Ya, kita anotasi sebagai REST controller. Oh, sorry. REST controller. Ya, ini dia. Oke, kemudian ya ini jangan lupa di import ya. Jangan lupa di import. Jadi kita klik ini balonnya. Nah, add import. Ya. Kemudian mappingnya ya, request mapping. Ya, request mapping ini untuk memberi apa? Memberi URL-nya atau endpoint-nya. Jadi saat kita panggil controller ini, kita beri nama apa atau URL-nya apa gitu ya. Jadi di sini saya tulis /API/welcome misalnya. Jadi kalau ingin mengeksekusi API ini, saya tulisnya itu di kliennya atau di browser misalnya localhost /API/welcome. Maka ini akan dieksekusi, gitu ya. Nah, kemudian ada function misalnya di sini saya tulis aja apa ya? Ya string aja welcome. Sorry. Oke, seperti ini dan kita return aja langsung di sini. Welcome to Spring Boot REST API. Oke, dan ya request-nya ini kita jadikan sebagai get request, get mapping maksud saya. Ini supaya fungsi welcome ini ya saat kita tulis di browser itu misalnya localhost/API/welcome itu akan dieksekusi. Jadi dia artinya akan menghandle request yang datang ya, request get yang datang gitu ya. Jadi di dalam sebuah di dalam sebuah kelas controller kita tentunya bisa saja punya yang lain di sini. Misalnya saya punya order seperti ini dan returnnya misalnya sesuatu ya, artinya data yang lain gitu. Dan bisa saja di sini dia adalah post request ya atau post mapping ya. Artinya fungsi order ini akan dieksekusi jika di URL atau request dari klien itu berbentuk post request gitu ya. Kalau ini berbentuk get request, walaupun URL-nya sama, itu akan dieksekusi function yang berbeda ya, welcome atau order tergantung dari request yang datang. Nah, di dalam controller Spring Boot tentunya selain ada get mapping, ada post mapping, ada delete mapping, ada put mapping, dan ada option mapping nantinya. Ya, tetapi ya biasanya sih yang paling banyak digunakan dua ini. Ya, nanti kita lihat contohnya saat kita udah membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi. Oke, untuk sementara saya pakai get mapping seperti ini. Oke. Dan jangan lupa diperhatikan yang kita import di atas. Dan kalau sudah kita bisa coba running. Nah, karena kita tadi menggunakan menggunakan extension Spring Boot sudah terinstall di dalam VS Code kita. Sebenarnya kita akan punya Spring Boot dashboard. Ini teman-teman lihat di pojok kiri bawah. Itu ada Spring Boot dashboard dan dia bisa mendeteksi project Spring kita apa gitu ya. Misalnya namanya tadi demo API dan kita bisa start di sini langsung. Oke. Atau bisa juga kita start menggunakan terminal ya. Kita tampilkan terminal di VS Code kita, kemudian kita running menggunakan perintah mvn gitu, Spring Boot .2 run ya. Boleh-boleh saja. Oke. Nah, saya mau menggunakan perintah Spring Boot dashboard di sini, langsung aja kita start di sini. Oke. Dan kalau tidak ada masalah ya dengan source code kita, harusnya kita udah bisa langsung coba nantinya. Kita bisa panggil apa namanya?
Sebentar, ini lagi jalan kah? Oke, ini lagi jalan. Dan kita lihat dia udah running. Ya, sementara running. Dan kita bisa coba nanti kita buka browser gitu, kemudian kita coba eksekusi URL-nya. Sebentar, saya akan coba buka browser pakai Chrome aja. Oke, saya pakai Chrome. Ya, kita juga bisa menggunakan REST client atau REST application client lainnya, misalnya kayak Postman atau Insomnia ya, untuk memudahkan kita untuk ngetes REST API-nya ya. Nah, di sini tinggal kita tulis saja localhost 8080/API/welcome tadi kalau nggak salah namanya ya. Oke, saya coba dan teman-teman bisa lihat di sini outputnya welcome to Spring Boot REST API. Artinya setup project kita udah berhasil dan tidak ada masalah dan kita bisa lanjutkan untuk coding kita selanjutnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini udah lagi running, nanti kita nggak perlu stop sebenarnya ini, kita biarkan aja, terus sambil kita coding kelas-kelas yang lain. Ya, tapi biasanya kalau misalnya komputer kita itu performance-nya atau apa ya spesifikasinya itu tidak terlalu besar, ya kadang-kadang ini perlu kita stop ya supaya tidak terlalu apa namanya membebani komputer kita atau laptop kita ya. Jadi di bagian atas ini biasanya akan keluar semacam navigasinya ya untuk stop atau restart gitu ya. Untuk lakukan debugging juga nanti itu bisa kita pilih menu ini. Nah, ini bisa muncul seperti ini ya karena tadi kita udah install apa namanya extension untuk support Spring Boot application. Oke. Nah, sementara saya stop dulu di sini dan kita akan tambahkan kelas-kelas yang lainnya. Ya, berikutnya saya langsung aja akan menghubungkan aplikasi kita dengan database seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Saya akan menggunakan database MySQL gitu ya. Jadi kita buat aplikasi yang sederhana aja, satu tabel aja gitu ya, belum terlalu kompleks gitu. Yang paling penting adalah basicnya untuk membangun REST API di Spring Boot itu kita bisa pahami. Dan ya karena kita membutuhkan koneksi ke database MySQL, jadi pastikan MySQL sudah terinstall di komputer kita dan bisa kita akses tentunya. Teman-teman bisa install apa namanya MySQL versi berapa saja sebenarnya atau yang terbaru sebaiknya gitu ya. Kemudian apa namanya pastikan username dan passwordnya itu kita ketahui. Oke, supaya nanti konfigurasinya akan kita lakukan di dalam project Spring Boot kita ini ya tentunya yang paling dibutuhkan itu ya nama database-nya apa, kemudian username-nya apa, password-nya apa gitu ya. Jadi itu perlu kita siapkan atau perlu kita ketahui terlebih dahulu. Baik. Nah, untuk kebutuhan itu saya di komputer saya maksud saya itu sudah memiliki MySQL yang saya install menggunakan Docker gitu ya. Jadi saya nggak perlu install manual, saya tinggal start aja kontainernya di sini. Dan saya juga punya PHP MyAdmin untuk administrasinya. Jadi saya nggak perlu manual lah istilahnya, install manual. Saya tinggal start aja kontainernya di sini. Dan saya bisa akses database saya melalui PHP MyAdmin di browser ya. Jadi saya buka browser terlebih dahulu seperti tadi. Nah, di sini kemudian saya buka PHP MyAdmin-nya. Nah, ini dia. Ini running di kontainer Docker ya, jadi saya nggak install secara langsung di mesin laptop saya, tetapi melalui kontainer Docker. Kemudian password, username dan passwordnya kita masukkan. Dan ya kita prepare aja satu database contoh gitu ya di sini untuk kita gunakan di dalam project kita. Saya beri nama demo API gitu ya. Saya beri nama demo API. Oh sorry, maksud saya bukan di sini. Maksud saya di sini demo API kemudian kita create. Oke, nah demo API-nya sudah ada dan kita udah siap untuk hubungkan dia dengan database dengan project REST API kita. Sorry. Oke, baik. Jadi kita udah siapin dulu database-nya, nggak usah kita create tabelnya. Nanti tabelnya itu akan di-generate otomatis nanti oleh si Spring Boot dengan JPA-nya ya.
Jadi kita minimize saja dulu ini. Kemudian yang berikutnya adalah dependensinya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk project Spring Boot kita supaya terhubung dengan MySQL, kita perlu menambahkan dependensi tambahan, yaitu MySQL Connector, dan kita bisa menggunakan misalnya JPA untuk memanipulasi data-data di database-nya nanti ke dalam tabel-tabelnya nanti menggunakan Java Persistent API, atau mungkin kalau kita masih menginginkan query manual gitu ya, menggunakan SQL manual, kita bisa menggunakan apa namanya Spring Data ya, Spring Data biasa, Spring JDBC gitu. Tapi untuk kali ini kita langsung aja menggunakan Spring JPA supaya lebih memudahkan kita mengintegrasikannya dengan tabel-tabel yang ada di database MySQL kita. Baik, jadi saya mau nambahin dependensinya. Jadi saya buka lagi command palettes di VS Code ya. Di sini kita cari Spring. Nah, di sini ada add starter ya. Kalau yang tadi waktu kita setup project itu yang pertama create a Maven project. Nah, yang kedua ini ada add starter opsinya. Kita pilih aja add starter. Oke, dan di sini saya tambahkan JPA. Nah, ini dia Spring Data JPA. Kita tambahkan dan MySQL JDBC driver. Oke, MySQL driver gitu ya. Kita tambahkan. Oke, jadi MySQL JDBC dan Spring Data kita udah tambahkan, dan ini kalau sudah tinggal kita pilih lagi ya. Terus di sini kita proceed dan dia akan menambahkan dua dependensi baru di bagian bawah sini ya, di bagian file POM XML ditambahkan dua dependensi baru. Ya, sebenarnya kita bisa saja apa namanya, bisa saja ketik ini manual ya kalau kita hafal ya, tapi ya tentunya saya sendiri nggak pernah hafal gitu ya, apa namanya dependensinya. Saya cuma tahu namanya, tetapi secara sintaksnya itu kadang-kadang kita lupa. Jadi sangat-sangat membantu tadi ya menggunakan apa namanya extension Spring Boot di dalam VS Code. Oke. Nah, sekarang setelah kita tambahkan seperti ini ya, setelah kita tambahkan dependensinya dan konektornya, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah lakukan konfigurasi koneksi database-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi koneksi ke database-nya itu kita lakukan di dalam file yang namanya application properties. Nah, disinilah kita mendefinisikan connection URL-nya, ya database-nya ada di mana, kemudian username-nya apa, password-nya apa. Oke. Nah, untuk mempercepat saya akan menggunakan konfigurasi saya dari project saya yang lain di sini. Jadi saya tinggal copy aja, nanti saya jelasin ke teman-teman. Sebentar. Oke. Oke, ini saya copy paste dari project saya yang lain. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat koneksinya yang pertama adalah konfigurasi properti yang pertama adalah URL-nya. URL-nya ini adalah lokasi di mana database kita itu running. Ya, kalau kebetulan runningnya satu tempat atau satu komputer, ya satu mesin dengan project API kita, Spring Boot kita, ya di sini localhost. Demikian juga portnya. Oke, kalau di tempat berbeda atau di komputer berbeda, mungkin di sini kita tulis adalah IP-nya atau domainnya, gitu ya. Portnya juga disesuaikan di port berapa MySQL kita running. Kemudian ini tadi nama database-nya, sebentar saya recheck lagi, nama database-nya tadi adalah demo API. Jadi di sini saya ganti demo API. Kemudian username dan password-nya ya disesuaikan ya, sesuai dengan instalasi di tempat kita masing-masing. Berikutnya adalah mungkin ini opsional, tetapi biasanya saya tambahkan ya. Yang pertama adalah mengenai DDL ini ya, DDL auto itu opsinya sebenarnya ada beberapa, selain ada update, ada create, ada none gitu ya. Nah, update di sini maksudnya adalah setiap kali nanti ini JPA ya, ini spesifikasinya JPA. Jadi setiap kali nanti ada modifikasi di dalam apa namanya kelas-kelas entity kita, maka si Spring Boot ya atau si JPA itu langsung melakukan update ke tabel juga. Misalnya sebelumnya belum ada sebuah field tertentu, terus kita tambahkan dalam
kelas entity kita, maka di dalam tabelnya di secara fisik juga akan ditambahkan apa namanya fieldnya. Jadi ini melakukan proses update ke tabelnya gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih none misalnya di sini, ini artinya apapun yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan di dalam kelas entity-nya itu tidak langsung diupdate ke tabelnya, ya. Dia tidak akan meng-create tabel baru kalau misalnya kita punya kelas entity yang baru misalnya. Ya, jadi diabaikan gitu. Nah, biasanya saat di production, misalnya project kita udah selesai, codingan kita udah selesai gitu ya, ingin kita tempatkan di production, ya ini kita akan tulis none. Ya, ini penting karena supaya dia tidak apa namanya bukan merusak, istilahnya tidak mengupdate tabel-tabel yang ada di production gitu ya. Kalau misalnya di sini kita tanpa sengaja ya, saya tulis misalnya create misalnya, atau drop create kalau nggak salah, teman-teman bisa cek di dokumentasinya, drop create. Ini artinya dia drop dulu setiap kali project ini kita running, dia akan drop dulu semua tabel-tabelnya, kemudian dia akan create lagi yang baru dan kosong. Nah, itu hati-hati. Jadi di production jangan sampai opsi ini kita masih gunakan gitu ya. Di production sebaiknya none. Nah, selama fase development kita pakai yang tadi ya, yang pertama tadi. Ya, pakai yang apa tadi? Update. Ups. Ya, saya pakai yang update aja. Oke. Nah, kemudian ini juga opsional ya, show SQL sama dengan true. Ini artinya saat nanti aplikasi saya udah running di terminal ya, di terminal kita itu saya bisa lihat query-query atau SQL yang dieksekusi oleh si JPA nantinya. Nah, ini biasanya akan membantu kita juga untuk melakukan memeriksa logiknya ya, apakah ini udah benar atau tidak. Oke. Nah, ini yang perlu kita tambahkan di dalam konfigurasinya di application properties. Intinya di sini adalah konfigurasi untuk menghubungkan project kita ke dalam database MySQL kita yang tadi. Oke. Seperti itu. Kemudian ini saya akan mulai meng-create class entity-nya. Oke, class entity yang pertama, atau mungkin satu-satunya entity yang akan kita buat mungkin di contoh ini ya, karena kita cuma buat yang sederhana aja dulu. Saya buat aja di sini sebuah entity class, saya beri nama mungkin product.java. Oke. Dan ya, sebuah entity class itu syaratnya harus kita anotasi sebagai entity. Nah, entity. Oke. Dan ini opsional, saya bisa kasih namanya ya, misalnya tbl product. Nah, ini artinya nanti saat dia di running ya, si JPA itu akan mengecek apakah di dalam database kita itu sudah ada tabel yang namanya tbl product. Kalau belum ada, dia akan generate ya, dan dia akan menghubungkan tabel product atau tabel tbl product itu dengan kelas yang namanya product ini. Oke. Dan di sini juga biasanya kita perlu mengimplement serializable. Oke. Kemudian ya jangan lupa diimport serializable-nya. Oops, sorry. Serializable. Ya, ini fix import serializable. Oke. Kemudian ya kita tinggal definisikan field-field yang lain. Misalnya saya mau buat long ID. Nah, ID ini kalau kita ingin jadikan dia primary key, ya, dia harus kita anotasi dengan tag ID. Kemudian kalau kita pingin dia auto increment, maka kita buat generated value di sini dengan strategi identity. Ya, ini akan menyebabkan primary key-nya, yaitu ID-nya tadi itu auto increment. Nah, ini jangan lupa di import. Kita bisa source fix import. Nah, organize import. Oke. Oke, jadi tadi saya tinggal klik kanan ini ya, source action, kemudian ada opsi organize import kalau misalnya tadi dia nggak otomatis ke import di atas ya. Kemudian yang lain misalnya string nama ya, kemudian mungkin ada string description, dan mungkin ada double price ya. Nah, sebenarnya kita cuma butuh ini aja ya, dan ya tentunya kita butuh setter getter ya. Ini tinggal saya klik kanan, kemudian saya pilih source action. Di sini sebenarnya ada constructor.
Saya bisa pilih konstruktor yang kosong terlebih dahulu. Kemudian juga saya bisa pilih konstruktor yang ada fields-nya, ya, dan setter getter. Source action, saya pilih generate setter getter. Nah, ini basic banget ya. Kita wajib membuat setter getter, kemudian ada konstruktor seperti ini. Nah, tadi di awal saya juga katakan kalau kita menggunakan dependensi ke project Lombok gitu ya, ini kita nggak perlu tulis gitu ya. Ini nggak perlu kita tulis, nanti tinggal kita kasih anotasi setter dan getter dari Lombok ya, Lombok library, maka otomatis on the fly dia akan generate setter getter dan konstruktor buat kelas-kelas entity kita. Oke, tapi sekali lagi itu mungkin nanti saya bahas di video yang akan datang gitu. Nah, kalau ini misalnya saya jalankan ya, project ini saya jalankan lagi, harusnya dia akan menggenerate tabel yang namanya TBL product. Oke ya, TBL product. Sebentar, ini dia butuh menambahkan serial versionnya. Oke, default serial version. Kita tambahkan aja. Ya, karena kita implement serializable, ini disarankan untuk dituliskan juga ya serial version UID-nya. Oke, seperti itu, dan kita biarkan aja ini default dan kita akan lihat nanti seperti apa output tabelnya. Oke, ini saya coba run. Seperti biasa tadi saya langsung running aja di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia masih loading. Oke, kita lihat di sini ya di terminalnya apa yang dia lakukan. Nah, ini udah jalan. Oke, saya coba buka di sini. Apakah dia udah berhasil? Nah, teman-teman lihat udah kebentuk nih tabel produknya. Oke, nah tabel produknya ini bisa kebentuk otomatis sebenarnya ya karena tadi konfigurasi yang kita lakukan di application properties ya, yaitu DDL auto update. Ya, ini yang akan menyebabkan apa namanya si JPA atau si Spring Boot tadi akan menggenerate tabelnya sesuai dengan entity class kita di sini. Oke, jadi dia akan generate tabel produk, kemudian field-fieldnya itu akan mengikuti field-field yang ada di dalam kelas kita. Oke, saya tampilkan dulu outputnya seperti apa. Nah, ini kita lihat di strukturnya. Dan di sini kita bisa lihat ID tadi otomatis jadi primary key ya sebagai kunci dan dia auto increment ya. Itu yang kita lakukan di sini dengan generation type adalah identity auto increment. Kemudian yang lain-lain description, name dan price itu langsung menyesuaikan ya. Description itu di kelas kita definisikan sebagai string, nama itu adalah string, price itu adalah double, nanti tipe datanya juga langsung menyesuaikan di sini. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Nah, tentu saja kita bisa menyesuaikan, misalnya saya nggak pengen misalnya namanya itu name ya, di tabel itu description ya, atau panjangnya itu misalnya jangan 255 seperti itu ya. Kita bisa saja sesuaikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebentar ini saya coba drop dulu tabelnya dan kita akan coba lakukan perubahan. Ini saya drop ya. Yes, kemudian saya stop lagi projectnya. Nah, untuk kebutuhan itu maka di sini saya tambahkan anotasi kolom untuk mendefinisikan misalnya namanya mau diganti. Nah, kalau kita mau ganti misalnya di sini tinggal kita ganti aja misalnya product name. Nanti tabelnya akan di-generate field-nya namanya adalah product name, bukan name lagi seperti tadi. Gitu ya. Terus length-nya juga kita bisa sesuaikan. Ya, sorry. Length-nya mungkin tadi default-nya adalah 255, kita bisa sesuaikan. Nama produknya mungkin cukup 100 saja. Ya, kalau misalnya kita pingin nama produknya itu unik, sebenarnya ada opsi unik di sini, ya, unique true gitu. Artinya nggak boleh ada produk yang namanya sama, ya. Tapi mungkin di contoh kasus kita ini kurang tepat. Bisa saja ada produk yang namanya sama, bisa saja gitu. Jadi kita biarkan aja seperti itu. Kemudian description, mungkin description saya biarkan, oke, saya ganti aja deh. Saya tulis product description. Length-nya, nah length-nya kita bisa gedein misalnya 500 ya. Nanti dia akan menyesuaikan gitu ya. Dan untuk price saya biarkan default aja. Saya rasa udah cukup tadi. Dan yang menarik di sini ya,
Kalau kita menggunakan database MySQL, ya tipe data string misalnya tadi dengan length 100 atau defaults-nya tadi 255, itu di database tipenya itu menjadi varchar. Kalau double di sini di database MySQL juga akan menyesuaikan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan database yang lain, Oracle, Postgre atau database yang lain misalnya? Nah, otomatis ya si JPA itu yang akan melakukan konversinya. Jadi misalnya mungkin saja di database yang lain string itu bukan varchar ya. Bisa saja di database yang lain itu adalah teks atau mungkin ya string juga ya, tergantung tipe data yang tersedia di dalam database target tadi. Kalau di MySQL misalnya string tadi itu kompatibel dengan varchar karena length-nya mungkin cukup yaitu 255. Kalau stringnya itu di sini kita jadikan gede banget, misalnya sini sampai 10.000 mungkin, nanti di dalam database MySQL yang digenerate juga nggak akan tipenya varchar, karena varchar misalnya tidak bisa menampung karakter yang terlalu banyak. Dia akan menyesuaikan, misalnya menjadi text atau long text, ya tergantung dari database yang kita pakai. Oke, nah di sini saya jadikan 500 saja. Kita lihat nanti yang dia akan generate tabelnya seperti apa, ya field-fieldnya seperti apa. Saya coba start lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah saya coba cek lagi. Iya, dan kita lihat di sini tabelnya udah kebentuk juga. Oke, saya coba buka strukturnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, sekarang namanya udah menyesuaikan ya, sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan dengan anotasi kolom di sini. Oke, kemudian tipenya juga varchar dan length-nya teman-teman bisa lihat juga menyesuaikan. Oke, sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan di anotasi kolom ini. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah ya. Kita bisa menghubungkan kelas entity class kita ya, entity class kita ke dalam tabel menggunakan JPA tadi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan buatkan kita akan membuat kelas repositorinya di bagian sini ya. Di mana kelas repository ini semacam kelas DAO-nya, DAO ya, kalau mungkin di framework-framework yang lain disebut DAO, di mana kelas-kelas DAO itu berisi definisi function untuk memanipulasi data di tabel, misalnya create, update, delete, dan lain-lain. Oke? Ya, itu akan kita buat selanjutnya. Oke, untuk membuat kelas repositorinya, ya, sebelumnya saya stop aja dulu ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat kelas CRUD-nya. Ini simple banget teman-teman, karena di dalam Spring Boot di di Spring Data ya, Spring Data JPA juga itu sudah memiliki apa namanya ya, interface atau kelas-kelas yang tinggal kita turunkan, kita extend gitu, maka kelas repository kita itu sudah langsung memiliki kemampuan untuk melakukan proses create, read, update, delete, dan lain-lain gitu. Ya, jadi tanpa coding yang banyak gitu, kita udah langsung memiliki fungsi-fungsi atau fitur-fitur itu. Ya, kita langsung coba aja. Di sini saya buat sebuah kelas atau interface lebih tepatnya, product repo. Saya beri nama. Kemudian di sini dia adalah interface ya, bukan kelas. Kemudian product repo ini atau interface product repo ini itu perlu mengextend salah satu interface atau repository yang dimiliki oleh Spring Data di sini, yaitu saya mau pakai yang CRUD repository. Oke, sesuai dengan namanya CRUD repository, nantinya interface product repo kita itu tanpa kita tulis apa-apa di sini ya, otomatis akan memiliki fungsi untuk create, read, update, delete gitu ya. Kita nanti coba ya, apakah apa namanya fungsi itu bisa kita langsung panggil nantinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama entity class kita, yaitu product tadi. Oke. Dan parameter yang berikutnya itu adalah tipe primary key-nya ya. Yang ini long. Oke, kita tambahkan di sini long seperti ini. Oke, dan jangan lupa ini di import. Sorry. Kita source fix organize import.
seperti itu. Dan that's it. Ini adalah kelas repository kita, atau di framework lain mungkin disebut apa namanya, DAO gitu ya. Dan kita udah bisa apa namanya, memanggil produk repo ini dari controller misalnya. Oke, kemudian kita panggil fungsi untuk create atau update, delete, dan lain-lain. Ya, kita langsung coba aja. Saya mau buat satu class service. Ya, di sini saya beri nama product service. Nah, saya jelaskan nanti ini fungsinya untuk apa. Nah, ini adalah kelas. Nah, pada aplikasi yang sangat kompleks, sebenarnya kelas-kelas service itu berisi bisnis logic ya. Jadi misalnya ya, mungkin kalau di contoh kita saat ini karena terlalu simple, nanti teman-teman melihat kayak redundan nantinya. Kok kelas apa namanya, kelas service ini nggak jauh-jauh beda nanti dengan kelas controller misalnya seperti itu. Apa namanya, belum kelihatan manfaatnya ya. Tetapi kalau di dalam aplikasi yang sangat kompleks, apa namanya, kelas-kelas service itu biasanya berisi bisnis proses. Misalnya kalau kita punya kasus, misalnya ada bisnis proses untuk melakukan proses transfer gitu ya, dari rekening A ke rekening B. Nah, flow melakukan transfer itu biasanya akan diimplementasikan di dalam kelas-kelas service. Misalnya di dalam kelas service transfer itu saat dieksekusi gitu ya, dia akan mengecek dulu rekening A ada atau tidak, saldonya cukup atau tidak. Nah, proses-proses itu kan akan memanggil repository ya, memanggil data, mengecek tabel di database ya. Dan bukan hanya satu dua function yang dipanggil, mungkin ada beberapa function yang akan dieksekusi secara sekuensial sesuai dengan flow logiknya. Oke. Nah, itu yang biasanya dilakukan di dalam kelas-kelas service. Oke. Nah, sekali lagi di dalam contoh kita yang sederhana ini mungkin nanti cuma ada simpan, ya hapus gitu ya, baca atau cari data kayak gitu. Jadi nggak akan kelihatan. Ya, nggak akan kelihatan kompleksitasnya. Oke. Dan di sini harus kita tag sebagai service ya, anotasinya adalah service. Dan ya, biasanya juga perlu kita jadikan dalam sebuah transaksional. Sekali lagi nggak akan kelihatan fungsinya di sini ya, karena apa namanya, tidak terlalu kelihatan ya. Ups, sebentar, ini package saya kok kehapus. Oke, ada di atas, sorry. Service tadi. Oke, kemudian di sini ada transaksional. Oke. Ups. Sorry. Transaksional. Nah, ini maksud saya. Oke. Dan di sini tinggal kita inject ya ke repositorinya tadi. Private product repo ya, product repo. Dan di sini tinggal kita auto wire ya, kita kasih dependency injectionnya di sini. Oke, kita import. Nah, ini tadi produk repo kita ya. Nah, di sini kita bisa langsung coba nih. Misalnya untuk simpan ya, saya panggil di sini produk aja, create gitu ya. Dia terima objek produk seperti ini. Artinya waktu saya mau simpan, saya manggil repository simpan gitu ya, produk repo. Nah, itu dia udah ada fungsi create juga di sana. Dan kita bisa panggil, kita simpan objek, sorry, bukan create tapi save ya. Save product ya. Nah, teman-teman lihat di sini produk repo yang ini itu adalah sebuah objek repository yang tipenya adalah produk repo yang barusan kita buat. Nah, di sini kita nggak pernah definisikan sebuah fungsi yang namanya save. Tetapi kok kita bisa panggil ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kita hanya perlu extend root repository, maka sebenarnya kita udah akan memiliki fungsi untuk simpan ya, nanti ada find juga, hapus juga, itu langsung tersedia dan langsung kita bisa pakai. Oke, jadi simple banget. Nah, saya akan buat juga ya untuk yang lain, mungkin find gitu ya, find one mungkin di sini berdasarkan ID. Oke. Kemudian saya langsung return product repo. Nah, ini ada repo titik find by find one, harusnya ada. Bukan, find by ID, sorry. Nah, itu dia. Oke, return sebentar. Cannot, oke, sorry. Ini harus kita get.
Oke, jadi saya find by ID juga ada ya. Baca berdasarkan ID. Udah ada langsung sama kayak save tadi langsung tersedia. Nah, find all juga kita punya. Misalnya saya mau return list of product gitu ya. Sebentar, saya coba dulu product find all. Jadi saya mau ambil semuanya, bukan hanya satu produk. Ya, jangan lupa diimport Java Utilities. Kemudian di sini saya langsung return juga, return product repo find all. Nah, ini dia. Oke, sorry, dia returnnya iterable. Ya, jadi di sini kita bisa ganti iterable. Oke, seperti itu. Jadi saya langsung punya nih, create, update, delete juga punya. Kita langsung coba aja. Kalau delete ini saya tulis remove one, by ID juga bisa harusnya. Saya langsung aja product repo, sorry, product repo, delete. Harusnya ada delete by ID. Iya, itu dia. Oke, saya bisa delete by ID. Ya, langsung bisa saya hapus gitu ya. Nah, untuk update itu sebenarnya sama ya, manggil save juga. Jadi ini mungkin jangan create untuk update ya. Jadi nanti untuk update itu sama aja, dia akan manggil product save juga ya, product report save. Cuman nanti si JPA itu akan tahu apakah save ini insert atau save ini update. Itu berdasarkan data yang kita passing di sini. Kalau produk yang kita kirim di sini itu sudah ada ID-nya, ya, maka dia akan anggap itu adalah update. Kalau belum ada ID-nya, dia akan anggap itu adalah create baru, gitu ya. Dia akan create produk yang baru. Oke. Kalau sudah, oke, jangan lupa kita import. Ya, kita fix importnya. Oke. Nah, jadi saya udah langsung punya fungsi untuk save. Save di sini bisa untuk create baru dan untuk update nantinya. Kemudian bisa find one untuk cari berdasarkan ID, kemudian find all ini untuk cari cari semua atau menampilkan semua produknya, dan remove by ID ya, delete by ID. Oke. Nah, sebenarnya di dalam repository itu selain ada CRUD repository, itu ada yang dua lagi repository yang lain ya, yang namanya Page and Sort repository, kemudian ada yang namanya JPA repository. Nah, ini yang paling basic yaitu CRUD repository. Nah, kalau yang kedua tadi yang saya barusan sebutkan yaitu Page and Sort repository, itu seperti namanya. Nanti ada fitur untuk melakukan paging, ada fitur untuk melakukan sorting tanpa perlu kita lakukan coding sama sekali. Ya. Kemudian yang JPA repository juga akan mewariskan sorting dan juga apa namanya paging tadi, plus ada fitur-fitur tambahan misalnya melakukan update secara batching, melakukan save atau create secara batching gitu ya. Dan tentunya itu nanti kita bahas mungkin di video-video kita yang akan datang. Oke. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana kalau saya pingin apa namanya punya fungsi tambahan? Misalnya saya ingin melakukan searching gitu. Ya, artinya saya butuh fungsi di dalam repository, ya, fungsi di dalam repository yang tidak dimiliki oleh CRUD repository. Ya, kita tinggal definisikan aja di sini. Misalnya saya pingin cari gitu ya, find by name contains. Nah, ini namanya apa namanya fungsi di dalam repository kita yang custom, dan kita bisa saja memberi nama apa saja di sini, boleh-boleh saja ya. Tetapi ada yang sangat spesial di sini namanya derivate function atau derivate query function. Artinya si Spring Data itu bisa tahu maksud kita berdasarkan namanya. Ya, yang pasti nama function harus dalam bahasa Inggris, belum dalam bahasa Indonesia. Artinya dia tahu kalau saya beri nama dia find by name contains, dia akan cari ya, dia akan membuat query on the fly gitu ya saat kita panggil. Dia akan cari produk ya berdasarkan nama mengandung teks tertentu, misalnya berdasarkan parameter yang kita kirim ini. Atau kalau di query mungkin mirip kayak like gitu ya, misalnya select from product where name like gitu ya. Like itu terus kita kasih parameter yang ada apa persen gitu ya, itu akan mencari produk yang namanya mengandung teks yang kita kirimkan. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Oke, jadi ini kita bisa tambahkan custom
function seperti ini, dan dengan nama ini si Spring Boot juga langsung bisa tahu apa yang kita inginkan tanpa kita tulis query-nya, teman-teman, ya. Tanpa kita tulis query-nya, ya. Mungkin di video yang akan datang saya juga akan tambahkan mungkin function yang menggunakan query gitu ya, custom query gitu. Seperti ini. Nah, sehingga di product service di sini saya bisa tinggal buat aja list product, ya, find by name ini, kemudian saya tulis name di sini dan langsung aja saya return product repo find by name contains tadi ya. Nah, yang ini name, iya, seperti ini. Jangan lupa di import listnya. That's it ya. Itu adalah fungsi-fungsi kita ya. Untuk saat ini di contoh kita, yang nantinya fungsi-fungsi ini bisa saya panggil dari controller atau dari endpoint-nya nanti ya. Jadi misalnya URL-nya maksud saya ya. Oke, kita langsung saja ya prepare kelas controller-nya di sini. Oke, di controller saya akan buat sebuah controller baru namanya product controller.java. Ya, sama dengan controller yang sebelumnya kita udah buat ya. Sebentar, ini saya close order. Oke. Saya harus anotasi dia sebagai REST controller. Kemudian saya kasih mappingnya, request mapping. Tadi namanya adalah API. Terus saya beri nama di sini mungkin products gitu ya. Jadi untuk manggil API ini atau controller ini di URL saya harus tulis localhost portnya berapa tadi, 8080/API/product. Oke. Dan kemudian di sini saya mau buat yang pertama tadi adalah jangan lupa kita inject service-nya, private product service. Nah, inject seperti ini dan di sini auto wired. Oke. Jadi controller akan memanggil service, service memanggil repository tadi. Begitu kurang lebih dependensinya atau flow-nya ya. Controller memanggil service, service memanggil repository. Kemudian kita akan buat di sini tadi create ya, create one misalnya, atau create aja lah di sini. Kemudian ada produknya di sini. Dan tinggal kita save aja di sini ya, langsung kita return ya. Product service. Tadi kalau nggak salah namanya save. Ya, kita save produk di sini. Ya, seperti itu. Nah, tapi ini nggak bisa parameter di dalam REST API-nya, di dalam controller. Itu parameternya di sini kan nanti kita kirimkan melalui body request gitu ya. Body request dari yang kita kirimkan dari klien gitu ya. Misalnya kita kirimkan dari aplikasi web atau aplikasi mobile, nantinya data produknya itu kan dikirimkan dari dalam body request-nya. Nah, sehingga di sini perlu kita kasih anotasi. Saya kasih anotasi request body ya. Sorry, saya lupa kok. Request body. Ya, ini dia. Oke. Oke, jadi produk ini akan dikirimkan melalui request body-nya ya, dari aplikasi klien yang manggil nantinya. Kemudian biasanya kan kalau untuk nyimpen data ya yang kita kirimkan dari klien, itu datanya tadi dimasukkan dalam request body, dan supaya bisa dimasukkan dalam request body maka request itu harus berbentuk salah satunya harus berbentuk post ya, bisa juga nanti put sebenarnya ya. Nah, kalau untuk create atau membuat objek yang baru atau data yang baru biasanya kita akan menggunakan post mapping. Oke, dan saya coba di sini list of product atau iterable tadi, iterable product find all. Di sini kita return product service find all tadi. Nah, that's it. Dan ini kita kasih get mapping. Oke, seperti itu. Dan harusnya ini udah langsung bisa kita coba ya. Saya coba running aja dulu. Saya coba running.
Kemudian untuk mencoba dua function ini untuk create dan find all, saya butuh REST client seperti Postman atau Insomnia nantinya supaya kita bisa submit datanya di sini. Jadi nggak bisa pakai browser aja seperti itu karena akan kesulitan untuk ngirim data khususnya yang post request gitu ya. Jadi saya udah punya Insomnia, saya buka dulu Insomnia saya. Ya tentunya teman-teman boleh saja menggunakan apa namanya, menggunakan Postman atau REST client yang lainnya. Oke, saya loading dulu. Ini kita tunggu dia running. Kemudian Insomnia-nya saya coba buka. Sebentar, masih loading. Oke, mana nih? Oke, yang ini. Oke, ini Insomnia saya masih kosong ya request-nya. Dan saya bisa create new request di sini. Nah, misalnya tadi create. Ya, create itu request-nya adalah post. Datanya dalam format JSON ya. Kemudian saya create. That's it. Kemudian saya juga bisa find all tadi. Oke, find all request-nya adalah get, saya create. Oke, dan di sini URL-nya tadi http localhost 8080/API/products. Oke. Ya, yang ini ya, URL yang API/product. Nah, ini kalau saya send datanya belum ada di dalam database tentunya. Kalau saya send masih berupa string atau array kosong maksud saya di sini. Oke. Dan untuk create juga sama harusnya URL-nya sama. Ya, yang ini. Terus datanya di sini adalah data JSON. Oke. Nah, datanya nah ini tergantung kalau kita mau pakai DTO lagi atau apa namanya kelas perantara gitu ya, kita harus mengirimkan sesuai dengan field yang ada di dalam kelas itu. Nah, kalau kita lihat tadi di sini kita menggunakan produk ya. Nah, di produk itu kalau kita buka dia butuh nama, description, price. ID nggak butuh karena dia otomatis auto increment ya, auto increment. Nah, biasanya kalau dalam aplikasi yang kompleks ya, data yang dikirim dan data yang akan disimpan ke dalam tabel itu mungkin saja field-nya itu berbeda. Ya, biasanya seperti itu. Ya, contoh yang sederhana misalnya di sini ya, kita di sini ada ID, ada nama, description, dan price. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan itu cuma nama, description, dan price. Nah, kita bisa saja membuatkan sebuah kelas DTO. Ya, tetapi sekali lagi ini contohnya sederhana. Yang penting teman-teman tahu, mungkin di contoh-contoh atau di video-video saya yang akan datang, kelas-kelasnya lebih kompleks, nanti kita bisa lihat contoh konkretnya kalau menggunakan DTO itu seperti apa. Oke, nah untuk saat ini saya akan menggunakan langsung apa namanya kelas entity product ini sebagai objek yang akan kita kirimkan dari apa namanya dari kliennya. Dalam hal ini saya menggunakan apa Insomnia tadi. Oke, saya kirimkan dari sini. Oke. Nah, field-field yang saya butuhkan ya sesuai dengan field yang ada di sini kecuali ID karena ID auto increment ya. Berarti di sini ada name, namanya apa, ada description, description-nya apa, ada price, price-nya berapa. Mungkin di sini saya tulis 100. Sorry. Oke, kemudian namanya namanya misalnya produk 1, description-nya misalnya description produk ke-1. Oke, seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini tadi ya, perintahnya di endpoint-nya itu cuman sederhana seperti ini ya. Objek yang kita kirim itu produk melalui request body. Oke, objek yang kita kirim itu produk melalui request body seperti ini. Dan bisa langsung saya coba send. Ya, harusnya kalau dia berhasil tersimpan, ya dia return adalah produk yang berhasil disimpan tadi. Saya coba klik send. Dan teman-teman bisa lihat di sini langsung dia return sesuai dengan produk yang berhasil di save. Dan ada ID-nya di sini. Ini artinya adalah ID dari database ya. Karena tadi dia auto increment, artinya kalau saya kirimkan lagi produk yang lain, misalnya di sini saya ganti, sini 200, saya send lagi, harusnya ID-nya nambah jadi 2. Dan kita bisa validasi ini di dalam database-nya. Teman-teman bisa cek
di dalam database-nya di bagian browse, dan saya lihat di sini sudah ada dua data yang masuk ya, ada ID yang satu dan ada ID yang kedua. Oke, artinya kita udah berhasil nih ya, berhasil membuat REST API yang sederhana untuk nyimpen. Nah, untuk find all-nya tadi kita belum coba running lagi, harusnya sekarang find all sudah bisa apa? Sudah bisa menampilkan semua data dari tabel tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, saya mau coba tambahin lagi produk yang lain di sini, misalnya produk atau saya beri nama yang lebih konkret, misalnya mouse wireless. Oke. Produk ketiga gitu ya, harganya misalnya 500. Kemudian mouse kabel gitu ya. Saya kasih di sini harganya 200. Kemudian saya buat lagi keyboard Logitech. Oke. Produk ke-6 misalnya harganya misalnya 300. Ya, ini cuma sampel aja. Oke. Dan ada keyboard mekanik mungkin. Ya, ini cuma contoh aja sekali lagi. Harganya misalnya 600. Saya save dan kita coba find all. Saya send, saya bisa dapatkan semua datanya dari database. Oke, nah sekarang saya mau tambahin API yang lain yang tadi kita udah prepare di dalam service-nya ya, di kelas service-nya ini tadi. Kita punya save dan find all yang udah kita coba. Ada find one, artinya cari berdasarkan ID. Oke, saya bisa tambahkan di sini public, berarti yang dia return itu cuma satu. Produk find one. Oke, berdasarkan ID. Nah, ID-nya apa? Kemudian di sini kita return product service find one berdasarkan ID. Nah, URL-nya sama. Tentunya dia akan akan bingung gitu ya. Si controllernya akan bingung yang mau dieksekusi yang mana ya. Jadi sini saya pakai get mapping juga. Dan ID-nya bagaimana? Kita harus passing gitu ID-nya. Nah, saya pengen nantinya di URL-nya itu saat kita mau cari find one, di sini saya buat aja dulu find by ID gini. Ya, get juga ya. Dan URL-nya itu harusnya sama seperti ini. Nah, umumnya kalau find by ID kan di URL-nya itu akan kita tambahkan ada ID-nya di sini. Gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya tadi. Misalnya kalau saya mau cari yang ID-nya 1, saya tulis /1. Yang ID-nya 2, saya tulis /2. Dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang akan saya lakukan di sini. Nah, untuk bisa melakukan, untuk bisa mempassing ID-nya itu di URL, ya, maka get mapping-nya itu kita modifikasi sedikit. Nah, di sini akan ada /ID. Oke. Dan di sini kita kasih supaya ID ini tuh terhubung dengan parameter yang ada di sini. Di sini kita kasih anotasi path variable yang namanya ID. Oke. Jadi yang ini itu harus sama dengan yang di sini. Oke, yang ini sebenarnya boleh ganti X, Y, Z dan lain-lain. Ya, yang penting di sini juga diganti jadi X gitu ya. Tapi supaya semantik aja saya pakai namanya yang sama. Oke, jangan lupa path variable-nya di import. That's it. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya mau coba lagi. Yang ini, saya cari yang ID-nya 1. Saya send. Oops, sorry. Ini running nggak ya? Sebentar. Oke, dia lagi restart ya. Sorry, dia lagi restart tadi. Dan saya coba send. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang. Saya bisa dapat produk dengan ID 1. Saya ganti ID 2, saya send, saya dapat produk dengan ID 2, saya ganti 3, saya dapat produk dengan ID 3. Demikian seterusnya. Oke. Nah, itu kita udah bisa sekarang find by ID. Yang ini ya, find by ID. Mana tadi? Ini find one. Oke, nah sekarang saya mau update. Mana update? Nah, update itu sebenarnya dia manggil objek yang sama, yang ini. Ya, kita coba aja. Bedanya tadi adalah kalau update, maka produk yang kita kirim itu udah ada ID-nya.
ya. Jadi update itu sudah ada ID-nya, kalau create atau buat baru itu ID-nya nggak ada. Jadi saya copy aja yang post create ini jadinya ya. Nah, kalau post create ini, yang create ini kan dia nggak ada ID-nya. Nah, kalau update itu harusnya udah ada ID-nya yang kayak gini. Oke. Nah, implementasinya saya mau pakai biasanya untuk request update itu ya, dia akan menggunakan put mapping ya. Jadi saya akan buat di sini product update gitu ya. Sama aja seperti post mapping di atas atau create. Nah, ini saya update aja seperti ini. Nah, saya ganti aja namanya update ya, sama persis. Oke, sama persis. Terus di sini put mapping. Oke. Nah, bedanya cuman itu. Oke, dia manggil fungsi yang sama, save. Oke. Nah, sekarang kita coba buatkan request-nya. Yang create ini saya copy aja, saya duplicate, saya beri nama update. Saya create. Oke, yang ini update. Nah, ini tadi dia post, saya ganti jadi put. Oke. Dan datanya, nah ini tinggal kita cek. Misalnya tadi find all, saya mau update yang mana? Saya mau update produk yang pertama deh. Ini saya copy, yang ini saya timpa. Oke, nah produk 1 saya ganti produk 1X gitu, 1X supaya datanya berubah gitu ya. Harganya jadi 110 misalnya. Nah, kita cek nanti apakah produk dengan ID 1 apakah benar akan berubah nih. Oke, dan saya coba send. Ya, teman-teman lihat di sini ID-nya 1, produknya udah berubah. Dan saya coba find by ID tadi. Find by ID 1, saya coba send. Dan ya, benar datanya juga sudah terupdate. Oke, dan kita bisa validasi ke dalam database, harusnya sih sama ya. Kita bisa cek di dalam database-nya DB demo API tadi, sorry. Dan teman-teman bisa lihat di sini datanya juga sudah terupdate dengan benar. Oke. Ya. That's it. Itu untuk update, simple banget. Nah, sekarang yang terakhir tadi adalah apa ya? Remove ya. Remove ini apa namanya? By ID juga. Nah, ini saya nggak ada return sama sekali karena delete by ID ini sebenarnya dia nggak ada return juga, void ya. Jadi ya kalau berhasil harusnya nggak ada error gitu. Kalau gagal pasti akan ada exception. Itu aja sih bedanya. Nah, ini tinggal kita implement juga di sini. Nah, ini mirip sebenarnya kayak mapping, kayak find one, ya kan? Karena dia butuh ID, ya. Oke, nah ini saya ganti remove one. Oke, dan dia panggil remove one di sini. Oke, sorry, saya lupa tadi namanya apa. Ya, benar remove one. Dan dia nggak perlu di return karena memang nggak ada returnnya. Ya, seperti ini. Dan di sini juga pasti voids, dan mappingnya jangan pakai get mapping, nanti ini redundant atau ambigu ya. Nah, untuk hapus itu sebenarnya ada delete juga, delete mapping. Nah, ini kita bisa pakai delete mapping. That's it. Nah, ini untuk remove atau hapus berdasarkan ID. Kita bisa langsung coba ya. Saya coba buka lagi Insomnia. Nah, ini saya copy aja sama. Ini langsung saya tulis remove by ID juga, create, dan remove by ID-nya ini saya tinggal ganti jadi jadi delete tadi. Oke, dan ID mana yang mau saya delete misalnya, tinggal kita tentukan di sini. Oke, sama kayak find by ID tadi. Misalnya ID 1 yang mau saya delete, saya pastikan dulu ID 1-nya itu masih ada. Jadi find by ID 1 saya send, masih ada datanya. Sekarang saya mau remove ya. Delete ID 1, send. Oke. Ini returnnya oke dan nggak ada respon di sini, nggak ada data yang dikirim balik, tetapi sudah HTTP 200, artinya berhasil gitu ya. Nah, sekarang saya cek find by ID lagi, 1 apakah ada? Saya coba. Nah, teman-teman lihat nggak ada ya. Null exception di sini. Oke, artinya nggak ada. Atau kalau kita find all di sini, saya cari. Nah, ini udah dimulai dari ID 2. Ya, nah ini ada bug sedikit di find by ID, harusnya kita handling ya. Nah, ini harusnya kita handling, nanti kita perbaiki. Tapi intinya di sini udah berhasil dihapus. Saya coba sekarang handling yang ini biar nggak ada error ya. Saya perbaiki di service. Nah, yang ini sebenarnya. Nah, jadi
waktu dia find ID udah nggak ada, terus kita coba get, makanya ada exception. Nah, harusnya di sini kita kasih perantara lah. Ya, misalnya if product find by ID, atau gini aja di sini, optional. Dia returnnya adalah optional ya, optional product temporary gitu ya. Produk repo find by ID. Nah, yang ini maksudnya dia akan ada apa namanya objek dalam bentuk ini namanya temporary optional ya. Nah, di sini tinggal kita cek gitu, if temp titik is present ya. Kalau dia tidak present, nah artinya ini nggak ketemu. Kalau dia nggak ketemu, maka kita return aja null. Oke. Tapi kalau ketemu ya, kalau ketemu baru kita tinggal panggil yang ini aja. Temp get. Ya, ketemu ya, artinya tempnya itu ada ini. Oke, atau ini produk lah, jangan temp biar enggak temporary gitu. Aneh namanya. Iya. Seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita coba. Kalau nggak ketemu ya returnnya null, kalau ketemu ya dia get gitu. Saya coba lagi di sini. Oke, yang ini ya saya coba send. Nah, find by ID-nya udah nggak ada datanya kembali. Oke, tapi nggak ada error lagi ya. Saya mau coba remove yang nomor 2, ID 2. Oke, berhasil di remove. Find by ID saya cek di all, harusnya ini udah nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau kita find by ID, ID 2 juga udah nggak ada harusnya. Ya, udah nggak error tapinya. Oke, that's it. Nah, kurang lebih seperti itu ya, pengantar atau basic bagaimana kita mengembangkan REST API di Spring Boot. Ya, tidak terlalu kompleks sebenarnya contoh kita ini, tetapi saya berharap dari contoh yang sederhana ini kita udah punya gambaran awal bagaimana sih mengembangkan REST API menggunakan Spring Boot framework. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.